ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Koalisi makin panas. Nasdem beri tanda AHY bukan cawapres impian koalisi perubahan untuk pendamping Anies. Bubar nih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pak Puan Maharani kan beliau ketua DPP bidang politik, kemudian juga ketua DPR, banyak berdialog dengan teman-teman seluruh fraksi termasuk Partai Demokrat. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Partai Nasdem terlihat memberi tanda bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bukan calon wakil presiden yang diimpikan Koalisi Perubahan untuk Anies Baswedan. Hal ini menurut pegiat media sosial John Sitorus tampak dari respon Nasdem yang menyebut Demokrat ngotot menjadikan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Sehingga ia menilai AHY hanya sekedar cadangan dan akan dipakai jika pilihan utama Koalisi Perubahan menolak menjadi pendamping Anies. Dan seharusnya Demokrat menyadarinya jika mereka bukan pemain utama. Menurut John, Demokrat hanyalah sekedar pelengkap presidensial threshold 20%. Sebelumnya Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief membantah pihaknya memaksakan AHY menjadi cawapres Anies. Bahkan semua yang bergabung dalam Koalisi Perubahan pun tahu. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang menyebut Demokrat terus memaksakan agar AHY diusung menjadi pendamping Anies. Ini yang menarik. Bukannya solid antar partai koalisi ini malah saling adu mulut. Bahkan perang terbuka antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang meributkan soal calon wakil presiden dari baca pres Anies Baswedan ini membuat Denny Siregar ikut nimbrung. Pegiat media sosial ini pun melihat bahwa politikus Partai Nasdem dan Partai Demokrat saling balas komentar terkait keputusan pendamping capres yang mereka usung. Berbeda dengan penilaian John Sitorus, Denny memprediksi jika Anies memilih AHY sebagai calon wakil presidennya, maka Nasdem akan hengkang dari koalisi. Menurutnya, manuver dari internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menarik untuk dipantau dan diikuti. Memang kalau diperhatikan, ketiga partai tersebut mengusung Anies rupanya ada udang di balik bakwan. Nasdem ingin mendapatkan kotel efek serta suara dari pendukung Anies. Partai Demokrat ingin AHY jadi cawapres Anies, sedangkan PKS ingin Aher yang mendampingi Anies. Namun PKS nggak terlalu ngotot memaksakan kehendak. Mereka sadar diri kalau partainya bukan partai yang besar. Serta Aher tidak punya logistik dan elektabilitas yang cukup, sehingga tidak sampai berkonflik dengan Nasdem maupun Partai Demokrat. Justru Partai Demokrat yang maksa banget AHY harus jadi cawapres Anies. Padahal partai nyaris gurem. Hal ini yang tidak disukai oleh Nasdem. Pertanyaannya, kenapa Partai Besutan Surya Paloh itu menolak AHY jadi cawapres? Ada banyak sih alasannya, berikut di antaranya. Pertama, AHY bukanlah cawapres potensial. Terbukti ikut pilgub DKI saja dia kalah. Sehingga kalau jadi cawapres, peluang Anies untuk kalah sangat besar. Kedua, Partai Demokrat pelitnya minta ampun. Terbukti menurut pengakuan Anies, partai tersebut tidak pernah keluar duit semenjak deklarasi mendukung dia. Justru selama ini yang mendanainya melakukan kampanye tidak resmi atau karena tidak sesuai jadwal adalah Nasdem. Bisa jadi sudah ratusan miliar duit Nasdem yang dihabiskan untuk mendanai safari politik Anies di 70 daerah di Indonesia. Sementara Partai Demokrat serupiah pun tidak keluar modal, cuma modal dengkul dan muka badak doang. Maunya partai berlambang bintang Mercy Anies AHY jadi pasangan capres-cawapres yang mendanai kampanye adalah Nasdem. Ketiga, kalau AHY yang jadi cawapres Anies, Demokrat yang akan panen kotel efek. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena AHY adalah kader Demokrat, sedangkan Anies bukan kader Nasdem. Sehingga Nasdem gak mau dong, dia yang nanam, Demokrat yang panen. Nasdem yang ngusung Anies duluan, tapi Partai Demokrat yang dapat keuntungan paling banyak. Kan gak ada akhlak itu namanya. Dan alasan-alasan yang lain. Nah, sekarang sama-sama memiliki kepentingan inilah membuat Partai Demokrat dan Nasdem saling serang. Jadi mau bagaimanapun juga sebelum Koalisi Perubahan solid, ada kemungkinan Nasdem atau Demokrat yang akan keluar dari Koalisi Perubahan. Bagaimana kalau menurut Anda?
Bang Kamhar, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa partai Anda akan mempertimbangkan mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tak kunjung deklarasi cawapres di bulan Juni. Apakah ini sikap ancaman ke Anies? Makin panas, kader Demokrat sebut Waketum Nasdem yang bikin gaduh. Saling cakar koalisi perubahan dipastikan bubar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dari beberapa hasil survei terakhir, ada kecenderungan atau tren yang terpotret Mas Anies mengalami stagnasi atau dibanding capres yang lain, dan kemudian juga partai-partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrat Eko Jones menyebut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang membuat kegaduhan di antara internal koalisi perubahan. Ia mengaku curiga Ahmad Ali tak suka dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY karena berteman dengan Anas Urbaningrum. Hal itu disampaikan Eko Jones dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 9 Juni 2023. Diketahui saling sindir terjadi di antara internal koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Awalnya Demokrat meminta Anies segera mengumumkan cawapres Anies di bulan Juni. Nasdem menyebut gertakan Demokrat hanya sebagai upaya memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan bakal cabut kalau ketumnya tidak dipilih. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief gerah dengan tudingan Nasdem. Andi Arief justru mempertanyakan sikap Nasdem ke depannya. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP ini memang sedang tidak solid. Meskipun banyak yang bilang bahwa koalisi ini solid, kenyataannya Partai Demokrat terus mendesak Anies untuk menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Sedangkan Nasdem mengklaim Demokrat akan keluar dari KPP jika AHY tak dipilih Anies. Situasi ini menarik karena bikin penasaran seperti apa jadinya drama politik dari koalisi perubahan yang sejak awal memang seperti dibentuk agar tidak menjadi koalisi yang solid. Agak lucu memang koalisi yang satu ini, karena biasanya koalisi partai itu kan dibuat agar saling melengkapi dan semakin kuat menatap hajatan besar Pilpres 2024 nanti. Lah kalau berkoalisi lantas bertengkar sendiri, saling sindir, saling cakar, dan saling ancam. Koalisi apaan tuh namanya? Tinggal dipanas-panasin sama sedikit diaduk, mungkin tak lama koalisi model begini akan segera bubar. Parah memang, ketiga partai ini seringkali perang mulut karena masalah cawapres. Dari sini saya bisa menarik kesimpulan kalau AHY seperti tidak dianggap. Memang sih, Nasdem dari awal tidak menunjukkan ketertarikan kepada AHY. AHY dipandang sebelah mata. Ingat itu, wahai Demokrat. AHY tidak dianggap. AHY tidak laku. AHY tidak akan punya peluang. Dan Wasekjen Demokrat juga tidak dikenali. Parah sekali Nasdem ini. Ini adalah pertanda baik. Hari H nanti mungkin semuanya bakal jalan sendiri-sendiri terus seperti ini. Belum juga resmi koalisi, sudah sering bertengkar. Perjalanan masih panjang. Masih banyak proses yang harus dilalui. Kalau ini saja tidak lolos, gimana? Mau berkuasa? Biasanya kalau orang bertengkar sebisa mungkin jangan sampai orang tahu. Kalau bisa, lalukan di belakang layar. Dan sebisa mungkin selesaikan segera. Mereka ini aneh, tidak malu mengumbar aib sendiri. Bertengkar sambil dipelototin publik. Mereka harusnya malu. Mereka sudah merusak kredibilitas koalisi. Seolah mereka bangga bisa pamer keributan di depan publik. Di mata publik, akibat pertengkaran ini, koalisi ini seperti badut politik. Tidak ada harganya. Tidak ada wibawanya. Bikin rakyat jijik. Kalau sudah begini, gimana mau menang Pilpres? Bertengkar saja harus diumbar ke publik. Tanggung banget kalau menurut saya. Lebih baik kalau mau gontok-gontokan, sediakan ring tinju dan siarkan ke TV secara live. Ada baiknya memang bubar sajalah koalisi ini. Sikap mereka sangat kekanak-kanaan. Gara-gara satu nama cawapres saja harus saling sindir. Satu kursi cawapres bikin mereka tidak kompak. Bagaimana mau kompak dalam urusan bernegara? Biarlah bubar sebelum berkoalisi. Mereka cocok jadi bunga yang layu sebelum berkembang. Bagaimana kalau menurut Anda?